Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ayu Putri Nurjana. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai model pembelajaran kooperatif. Nah, mungkin teman-teman semua sudah pada tahu ya, apa itu pembelajaran kooperatif. Ya, benar sekali teman-teman. Pembelajaran kooperatif ini sebenarnya bukan gagasan baru dalam dunia pendidikan. Pada awalnya, pembelajaran kooperatif ini hanya digunakan oleh guru-guru untuk tujuan tertentu, seperti tugas atau laporan kelompok tertentu. Pembelajaran kooperatif ini merujuk pada kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh siswa dalam suatu kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang. Dalam pembelajaran kooperatif ini, siswa bekerja dengan kelompok kecilnya itu dengan saling membantu satu sama lain dalam mempelajari materi. Jadi, pada intinya, pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan dengan membuat siswa berkelompok dengan teman-temannya untuk melatih kemampuan bekerja sama mereka. Model pembelajaran kooperatif tentunya memiliki prinsip-prinsip tersendiri. Menurut Lee dan Lam, prinsip pembelajaran kooperatif ada 5. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Artinya, setiap siswa harus memiliki kontribusi yang setara, sehingga akan timbul keinginan kerjasama satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, akuntabilitas langsung. Artinya, setiap siswa harus bertanggung jawab dan berkontribusi dalam menyelesaikan tugas mereka. Selain itu, setiap siswa harus menguasai materi yang akan dipelajari untuk individu maupun kelompok. Yang ketiga, interaksi langsung. Artinya, setiap orang dalam satu kelompok harus saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Prinsip yang keempat yaitu penggunaan keterampilan sosial, interpersonal, kolaboratif, dan kelompok kecil yang sesuai. Dalam hal ini, siswa dibantu untuk pengembangan rasa percaya diri mereka, kemampuan dalam hal kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi, serta keterampilan manajemen konflik. Yang terakhir yaitu kerjasama dalam kelompok. Setiap anggota tim harus menetapkan tujuan kelompok, menjelaskan tindakan setiap anggota yang bekerja maupun yang tidak bekerja, melakukan penilaian secara berkala mengenai apa yang mereka lakukan, serta mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi, agar kedepannya lebih efektif. Model pembelajaran kooperatif tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Kelebihan model pembelajaran kooperatif yaitu: yang pertama, memiliki ketergantungan positif. Yang kedua, adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu. Yang ketiga, siswa dilibatkan dalam semua aktivitas, baik dalam perencanaan pembelajaran maupun pengelolaan kelas. Yang keempat, pembelajaran lebih menyenangkan. Dan yang kelima yaitu siswa memiliki kebebasan dalam mengekspresikan ide, gagasan, pengalaman, pemikiran, keterampilan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai kelemahan pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Dalam artian, guru harus memiliki lebih banyak waktu. Yang kedua, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, tentunya dibutuhkan dukungan alat fasilitas yang memadai untuk berjalannya pembelajaran. Yang ketiga, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan meluasnya topik permasalahan yang dibahas sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu saat diskusi berlangsung, terkadang didominasi oleh seseorang. Hal ini membuat siswa yang lain menjadi pasif. Selanjutnya yaitu mengenai jenis model pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu tim game turnamen yang dikembangkan oleh Robert Slavin. Dalam mode pembelajaran ini, setiap anggota pada suatu kelompok berkompetisi dengan yang lain. Dalam mengimplementasikannya, Slavin mengemukakan 4 langkah utama dalam pembelajaran dengan teknik TGT ini. Yang pertama yaitu pengajaran. Pengajaran ini merupakan tahap penyampaian materi oleh guru. Yang kedua yaitu belajar tim. Tahap di mana para siswa mengerjakan lembar kegiatan dalam tim mereka untuk menguasai materi. Yang ketiga yaitu turnamen. Tahap siswa memainkan permainan akademik dalam kemampuan homogen. Contohnya dengan menggunakan meja turnamen 3 peserta. Dan yang keempat yaitu rekognisi tim. Tahap penghitungan skor akhir tim berdasarkan skor turnamen anggota tim.
Tim tersebut akan direkognisi apabila mereka berhasil melampaui kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Model pembelajaran yang kedua yaitu Student Team Achievement Division. Model pembelajaran ini sangat tepat digunakan untuk mengajarkan materi pembelajaran yang memiliki jawaban tunggal, seperti penghitungan dan aplikasi matematika, penggunaan bahasa dan mekanik, geografi dan keterampilan peta, serta fakta dan konsep sains. Dalam mengimplementasikan model TP ini, ada 5 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu persiapan. Guru menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan seperti materi dan media. Yang kedua yaitu penyajian materi. Guru menyajikan materi yang harus dipelajari oleh siswa. Yang ketiga yaitu kerja kelompok. Guru meminta siswa untuk bekerja dalam kelompoknya. Siswa diberikan pedoman berupa LKS praktikum dan LKS non-praktikum. Yang keempat, tahap tes individu. Mengadakan tes individu sebagai acuan bagi guru dalam mengetahui keberhasilan siswa dalam mengerjakan tugas. Tes ini dapat dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Tahap yang terakhir yaitu tahap penghargaan. Guru memberikan apresiasi terhadap setiap individu atau kelompok. Jenis model pembelajaran yang terakhir yaitu Group Investigation. Model pembelajaran tipe ini agak berbeda dengan tipe lainnya, di mana tipe ini guru melibatkan semua siswa untuk merencanakan materi yang akan dipelajari, serta cara melakukan investigasi atau penyelidikan mengenai materi tersebut. Dalam model tipe ini, siswa membentuk kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas yang berbeda. Dalam kelompok tersebut, mereka harus berdiskusi mengenai upaya untuk mempelajari materi tersebut. Model tipe GI memang agak sulit diterapkan, namun memiliki beberapa kelebihan dibanding tipe lainnya. Kelebihan tersebut yaitu, yang pertama, materi pembelajaran akan sesuai dengan karakteristik dan minat siswa. Yang kedua, melatih siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, melatih siswa untuk lebih aktif dalam mengemukakan pendapatnya. Alhamdulillah, materi mengenai model pembelajaran kooperatif telah selesai saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.